Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan sedikit menyampaikan tentang musibah, muhasabah, dan mahabbah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam kenyataan kehidupan, kesulitan, musibah, atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, yaitu siang dan malam, sehat dan sakit, aman dan tak nyaman, hidup dan mati, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sembahlah Allah. Artinya, di balik berpasangan, setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, kembali, dan berserah diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini dunia sedang mengalami berbagai musibah, mulai dari banjir, tanah longsor, kecelakaan, wabah penyakit corona, dan yang sangat menyedihkan adalah banyaknya para masyayikh, orang-orang alim yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan
seandainya seluruhnya diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lain, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalainnya menjelaskan bahwa lafal bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya bahwa kerusakan di muka bumi ataupun di langit adalah ditimbulkan karena ulah manusia itu sendiri. Persisnya sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal haram saja yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, berzina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan berilmu akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tertuju kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka akan memberikan musibah ataupun cobaan. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan bermuhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan spiritualitas untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Apakah kita terima dengan kesabaran atau justru sebaliknya? Dengan demikian, sebagai hamba Allah,
musibah adalah merupakan sarana untuk mengingat sang pemberi musibah dan upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Akhirnya, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman, takwa, serta spiritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan, baik yang akan kita rasakan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.